Sang diktator besi Losep Besarionis Z.A. Jugashvili, atau yang dikenal dengan nama Joseph Stalin, lahir pada 18 Desember 1878. Pada kalender Julian, ia tercatat lahir tanggal 6 Desember di Gori, Georgia, yang saat itu masih bagian dari Kekaisaran Rusia. Ia terlahir sebagai anak ketiga dari ayahnya, Besarion Jughashvili, seorang pembuat sepatu yang kasar dan sering mabuk, dan ibunya Ketefan Geladze, seorang wanita religius yang ingin Stalin menjadi pendeta. Sedangkan kedua saudara Stalin meninggal saat mereka masih bayi. Masa kecilnya penuh kekerasan. Ia sering dipukul ayahnya. Karena itu ibunya berusaha keras menyekolahkannya di seminari ortodoks di Tbilisi. Namun, Stalin muda memberontak terhadap agama. Ia membaca literatur terlarang, termasuk tulisan Karl Marx dan Lenin. Pada tahun 1899, ia dikeluarkan dari seminari karena aktivitas revolusioner. Kehidupan pribadi Stalin tercatat pernah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan Ekaterina Kato Svanidze pada tahun 1906. Kurang lebih setahun menikah, pada tahun 1907, Stalin kehilangan Kato untuk selamanya karena penyakit tifus yang diderita. Dari pernikahan dengan Kato, ia dikaruniai seorang putra bernama Yakov Jugashvili, yang juga telah meninggal di kamp Nazi Jerman. Pada tahun 1919, ia kembali melangsungkan pernikahan keduanya dengan Nadezhda Aliluyeva. Tercatat, Nadezhda mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di tahun 1932 setelah mengalami pertengkaran yang panjang dengannya. Nadezhda melahirkan beberapa anak untuk Stalin. Vasily Stalin menjadi perwira Angkatan Udara Soviet, wafat karena alkoholisme. Svetlana Aliluyeva, putri kesayangan Stalin, namun kemudian membelot ke AS pada 1967. Dalam kehidupan pribadi, Stalin dikenal dingin, penuh curiga, dan sulit dipercaya. Ia jarang menunjukkan kasih sayang, bahkan kepada keluarganya sendiri. Karier politik awal karier revolusioner tahun 1901 sampai 1917, ia aktif di Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, sayap Bolshevik pimpinan Lenin. Terlibat dalam perampokan bank, pemogokan buruh, agitasi, dan beberapa kali ditangkap serta diasingkan ke Siberia. Mengadopsi nama samaran Stalin yang berarti manusia baja. Revolusi Rusia and Perang Saudara 1917. Revolusi Oktober membawa Bolshevik berkuasa. Stalin mendukung Lenin. Dalam Perang Saudara Rusia 1918 sampai 1922, Stalin menjadi komisar politik dan panglima militer di berbagai front. Naiknya ke puncak kekuasaan 1922, diangkat sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Jabatan ini awalnya dianggap administratif, tapi Stalin memanfaatkannya untuk menempatkan loyalisnya di posisi penting. Setelah Lenin meninggal 1924, terjadi perebutan kekuasaan antara Stalin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, dan Bukharin. Dengan strategi politik licik, beraliansi lalu menghancurkan lawan satu persatu. Stalin akhirnya menjadi pemimpin mutlak pada akhir 1920-an. Kebijakan utama Stalin 1. Industrialisasi cepat dan kolektivisasi. Pertanian 1928 sampai 1939. Uni Soviet berubah dari negara agraris menjadi negara industri raksasa. Namun, kebijakan kolektivisasi menyebabkan kelaparan besar. Holodomor di Ukraina 1932 sampai 1933 yang menewaskan jutaan orang. 2.
Purge and Teror Besar 1936 sampai 1938. Stalin melakukan pembersihan terhadap siapapun yang dianggap musuh. Ribuan pejabat, jenderal, dan warga sipil dieksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa Gulag. 3. Perang Dunia Kedua 1941 sampai 1945. Awalnya menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Nazi Jerman 1939. Namun Jerman menyerbu Uni Soviet 1941. Stalin memimpin perang total melawan Nazi. Di bawah kepemimpinannya, Tentara Merah berhasil mencapai Berlin pada 1945. Stalin muncul sebagai salah satu pemenang Perang Dunia Kedua bersama Amerika Serikat dan Inggris. 4. Perang Dingin 1945 sampai 1953. Stalin memperluas pengaruh Soviet ke Eropa Timur, Polandia, Jerman Timur, Hungaria, Rumania, dan menciptakan blok timur yang berhadapan dengan AS dan sekutunya. Kematian 5 Maret 1953. Stalin meninggal karena stroke di daca rumah peristirahatannya dekat Moskow. Setelah kematiannya, banyak kebijakan kejamnya dikecam oleh penerusnya, terutama Nikita Khrushchev dalam pidato Secret Speech tahun 1956. Warisan Stalin positif mentransformasi Uni Soviet menjadi kekuatan industri dan militer, membawa kemenangan melawan Nazi. Negatif, bertanggung jawab atas kematian puluhan juta orang akibat kelaparan, eksekusi, dan kerja paksa, menciptakan negara totaliter dengan kultus individu yang ekstrim. Guys, jangan lupa like video ini ya. Tinggalkan komen, pencet tombol subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.